Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke LTN Media. Kita lanjutkan diskusi dan ngobrol santai kita, tentu dengan tema-tema yang baru, yang menarik untuk kita bahas. Nah, dalam kesempatan pada hari ini kita sudah kedatangan tamu lagi nih. Dan spesial yang lagi hangat sekarang itu salah satunya tentang pembahasan RUU Omnibus Law. Nah, alhamdulillah di sini sudah ada narasumber kita dalam diskusi ini. Beliau adalah Kang Alid Jamaluddin. Gimana kabarnya Kang Alid? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sehat. Alhamdulillah. Ini kita mau bahas Omnibus Law, Kang. Oke. Saya yakin sih Kang Alid sebagai Ketua Ikatan Sarjana NU Kota Bekasi sedikit banyaknya pasti sudah memahami tentang Omnibus Law ini. Nah, sebenarnya menurut Kang Alid, Omnibus Law itu udah banyak yang tahu belum sih masyarakat umum itu sebenarnya itu? Ya, itu. Terima kasih sahabat Rizky. Ini tema diskusi santai. kita santai malam ini Omnibus Law ya. Ya. Nah, ini agak berat ini tema. Oh, berat ini ya, termasuk berat ya. Cuma kebetulan memang Omnibus Law ini barangkali 3 bulan terakhir ini sudah sering kita dengar ya. Betul. Baik melalui media massa, media elektronik maupun medsos. Ya, sehingga sebetulnya kata Omnibus Law ini sebetulnya masyarakat pada umumnya sudah mengetahui. Sudah dengar katanya. Sudah dengar. Tapi artinya tahu nggak? Artinya. Ya. Saya pernah membaca salah satu hasil riset satu lembaga. Ternyata masyarakat sudah mendengar kata Omnibus Law ini, tetapi pengertian terkait Omnibus Law itu sendiri masyarakat tidak tahu. Nah. Artinya sekitar, kalau tidak salah, sekitar 50% masyarakat, wabil khusus masyarakat di lingkungan pekerja ya, itu tidak mengetahui apa itu Omnibus Padahal mereka Law. objek dari Omnibus Law itu sendiri kan? Iya, yang katanya itu begitu. Karena katanya Omnibus Law ini sedikit banyak mempengaruhi nasib mereka sebagai pekerja atau buruh. Iya. Begitu. Jadi mereka dengar kata Omnibus Law tapi belum begitu memahami. Betul. Tentang Omnibus Law. Makanya dalam kesempatan ini kita coba bahas lah biar khususnya teman-teman tenaga kerja dan umumnya masyarakat jadi paham tentang Omnibus Law. Nah, gambaran singkatnya Omnibus Law itu makhluk seperti apa, Kang? Kayak corona bukan? Bukan ya? Tapi kalangan pekerja atau buruh ya, mengasosiasikan lebih berbahaya daripada lebih berbahaya dari corona saja bisa, ya meskipun dengan penyakit lain bisa membunuh, ini corona Omnibus Law bisa lebih membunuh berarti. Katanya begitu. Makanya ya secuil nanti kita akan coba bahas lah ya kaitan dengan RUU Omnibus Law yang katanya hari ini sedang dibahas di DPR ya. Sahabat Rizky, ya bicara Omnibus Law sebelumnya barangkali sedikit pengertian terkait RUU Omnibus Law, khususnya Cipta Kerja lah ya. Oh ya, betul. Karena Omnibus Law ini yang diajukan pemerintah itu ada 3 ya. Oh, ada 3 sebenarnya ya. Cuman yang lagi santer ini ya tentang Cipta Kerja. Cipta Omnibus Law, rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja. Yang pertama itu RUU Cipta Kerja, kemudian yang kedua RUU UMKM, dan yang ketiga terkait perpajakan. Nah, tetapi yang memang santer kita dengar yaitu RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Betul. Nah, kembali sahabat Rizky, sebetulnya apa sih definisi atau pengertian Omnibus Law? Ya, singkatnya bagaimana biar orang paham begitu. Saya harus mengutip salah satu pakar hukum dari CSIS, Edward Ghani. Beliau mengatakan bahwa Omnibus Law adalah sebuah konsep hukum. Peraturan ini dibuat untuk menyasar sebuah isu besar dan punya kemungkinan untuk mencabut atau mengubah beberapa undang-undang existing atau undang-undang yang ada sudah berlaku. Berarti gampangnya Omnibus Law ini metode atau cara. Betul. Untuk mempermudah atau meringkas ya, gitu ya, meringkas dari undang-undang yang mungkin bertabrakan atau mungkin tumpang tindih. Betul. Jadi satu kebijakan undang-undang yang betul sekali. Jadi bisa dikatakan sederhananya adalah Omnibus Law itu simplifikasi dari beberapa undang-undang yang ada saat ini ke dalam sebuah rancangan undang-undang yang dinamakan dengan
rancangan undang-undang Omnibus Law ini. Kita sebut rancangan undang-undang karena ini belum disahkan. Belum disahkan, masih RUU ya. Masih rancangan RUU yang hari ini tengah dibahas. Betul, betul. Nah, berarti karena tadi Kang Alid sudah menyampaikan bahwa RUU Ciptaker ini apa namanya membahas beberapa undang-undang Betul. existing. Berarti Betul. kira-kira ada berapa banyak undang-undang yang dibahas ini Kang di dalam Omnibus Law ini? Nah, di dalam rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini itu terdiri dari 15 bab, 15 bab. 174 pasal, 170 pasal. kemudian 9 klaster yang dibagi ke dalam 9 klaster. Oh, ada 9 klaster. Betul. Undang-undangnya ada berapa? Yang dibahas itu. Yang terpapar atau apa namanya undang-undang yang kemudian tersasar dirubah, lah. yang tersasar, itu ada 74 undang-undang existing. 74 undang-undang. Banyak juga ya. Betul. Nanti jadi 174 itu. Dijadikan satu di RUU Omnibus Law ini. Pada akhirnya ketika rancangan ini sudah disahkan berarti undang-undang yang tadi 74 jadi satu undang-undang. Jadi satu undang-undang. Satu undang-undang. Betul. Luar biasa. Cuma kan dari satu undang-undang existing atau yang berlaku sekarang ini tidak seluruhnya bab maupun pasal itu kemudian dihapus atau dihilangkan. Gitu. Jadi itu sebagian juga dari kompilasi. Gabungan juga ya. Gabungan, betul. Iya, iya. Nah, saya katakan tadi klaster. Nah, karena memang di RUU Cipta Kerja ini ada 9 klaster atau 9 yang dibahas secara substansial. Itu apa aja tuh? 9 klaster Yang itu apa? pertama ada investasi dan perizinan berusaha. Investasi. Itu terdiri dari 80 pasal. Investasi 80 pasal. Betul, investasi dan perizinan berusaha. Itu lebih banyak dari pasal-pasal yang lain. Oh, yang paling Tapi banyak sebelumnya berarti saya tentang investasi terangkan itu ya? apa namanya klaster yang lainnya. Kemudian yang kedua ada klaster pengadaan lahan. Pengadaan lahan. Kemudian yang ketiga investasi pemerintah dan proyek strategis nasional. Itu ada 16 pasal. 16. UMKM dan koperasi 15 pasal. Kemudian ada klaster kemudahan berusaha. Kemudian selanjutnya ada klaster ketenagakerjaan 5 pasal di dalamnya, kemudian kawasan ekonomi, pengenaan sanksi, dan yang terakhir riset dan inovasi. Berarti 9 klaster itu ya? 9 klaster dan yang terbanyak itu kaitan dengan investasi dan perizinan berusaha. Sampai 80 pasal tadi ya? Nah, ini memang agak satu sisi namanya ini RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Kaitannya dengan ketenagakerjaan lah ya kan gitu ya. Betul. Tapi yang cuma kita 5 katakan pasal. Lebih banyak kaitan dengan investasi dan perizinan berusaha. Tapi memang yang ramai itu tentang tenaga kerjanya, Kang. Betul. Meskipun pasalnya tadi cuma 5 ya? Cuma 5. Cuma 5. 5 pun itu pasal yang krusial, pasal substansial yang kaitannya dengan masalah upah minimum, kemudian outsourcing, kontrak kerja ya, kemudian jam kerja, kemudian pesangon, cuti kerja. Terus ada kaitannya dengan kemudahan yang diberikan di dalam RUU ini kaitan dengan tenaga kerja asing. Berarti sebenarnya kalau bicara tenaga kerja dengan RUU Ciptaker ini, betul. Kalau secara garis besar yang Kang Alid pahami dan pelajari itu menguntungkan atau merugikan tenaga kerja, kan? Nah, belum sampai ke situ, sahabat Rizky. Tapi memang kaitannya dengan tenaga kerjaan kan seperti yang kita dengar bahwa khusus untuk klaster kerjaan ini akan dibahas di akhir. Oh iya, kemarin sempat dipending ya. Balik, ya. Karena banyaknya juga protes dari masyarakat, dari kaum tenaga kerja atau buruh bagi pekerja atau buruh. Ya. Tetapi bukan berarti yang didahulukan ini tidak penting. Nah, justru sangat penting seperti persoalan investasi dan perizinan berusaha. Itu alasannya dipending apa ya? Karena emang sekarang itu lagi COVID, ya kan, lagi rame COVID. Apakah dipending karena itu atau ada hal lain yang harus dibahas terlebih dahulu? Kaitan dengan klaster tenaga kerjaan? Klaster tenaga kerja tentunya. Ya sebetulnya maraknya protes dari mayoritas serikat buruh, ya kaitannya dengan klaster tenaga kerjaan ini. Apalagi saat ini kan sedang di bangsa kita sedang dihadapkan pada pandemi COVID-19 ya. Betul. Sehingga sebagian masyarakat khususnya kaum pekerja menganggap bahwa tidak etis pemerintah dalam hal ini DPR membahas RUU yang
bagi sebagian besar pekerja buruh itu masih kontroversi gitu. Karena memang kenapa agak dalam tanda kutip dikebut itu karena ini masuk prolegnas. Betul. Prolegnas. Betul. Nah, tapi apakah apa namanya se-urgent itu sehingga harus dibahas sekarang gitu kan di masa-masa Covid ini? Iya, karena itu tadi alasannya sudah masuk dalam program legislasi nasional yang prioritas, sehingga mau tidak mau memang pembahasannya secara maraton harus dari sekarang. Kemarin saya dengar apa yang disampaikan oleh Wakil Badan Legislasi DPR, Rieke Diah Pitaloka, kalaupun kemudian RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja ini mau ditunda pembahasannya, itu harus ditarik dulu bahwa RUU ini merupakan program legislasi prioritas, begitu. Itu harus ditarik dulu dan itu mekanismenya harus seperti itu. Tetapi ya berarti siapa yang berwenang untuk menarik ini? Yang berwenang ya sudah pasti DPR, pemerintah lah ya, pemerintah menarik Presiden, DPR ya. Tetapi kan ini sudah masuk pembahasan dan kalau tidak salah sekarang DPR tengah mengadakan RDP ya, rapat dengar pendapat dengan berbagai ahli hukum. Kemudian nanti pun katanya akan melibatkan masyarakat, masyarakat yang terkait masalah RUU Cipta Kerja ini. Nah berarti sebenarnya ini baru terdengar santer sekarang kan. Tapi sebenarnya Omnibus Law ini di negara kita, di Indonesia itu sebenarnya sudah ada atau sudah pernah diterapkan nggak sih sebelumnya itu? Sebelumnya sepengetahuan saya belum ya, karena Omnibus Law ini memang praktek hukum yang sering terjadi di negara Anglo-Saxon ya, seperti Amerika, Kanada itu sudah tidak asing lagi dengan Inggris apalagi ya. Inggris apalagi, dan di negara kita kan civil law ya, jadi masih awam terkait penerapan RUU Omnibus Law ini. Betul. Tetapi apapun alasannya, memang kalau kita ingat apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi kaitan dengan pentingnya Omnibus Law ini, ya saya pikir menjadi realistis karena berangkat dari latar belakang selama kepemimpinan Jokowi periode pertama itu, Pak Jokowi menemukan kendala pada persoalan lambatnya ekosistem investasi kita. Nah, itu yang mempengaruhi lambatnya pertumbuhan ekonomi kita, sehingga karena banyaknya regulasi yang kemudian itu menjadi penghambat investor untuk menanamkan. Karena saling tumpang tindih tadi itu ya. Ada tumpang tindih, kemudian ya birokratisasi perizinan lah, begitu. Iya. Itu salah satu pemerintah daerah sampai pemerintah pusat, sehingga bagi Pak Jokowi ini penting untuk kemudian dibuat satu regulasi baru dengan sistem atau metode Omnibus Law ini, itu memotong, memangkas kaitannya dengan birokratisasi perizinan itu tadi. Meskipun misalnya tadi dikatakan Kang Alit bahwa Omnibus Law ini sebenarnya lebih ke Anglo-Saxon tadi, bukan biasa diterapkan oleh negara-negara dengan civil law kayak Indonesia. Betul. Tapi intinya nggak mengganggu atau nggak menyalahi aturan negara kita kan, tata bernegara. Saya pikir tidak. Saya pikir tidak. Hanya saja memang karena ini praktek pertama kan, pro kontra pasti ada. Pro kontra itu. Tinggal kemudian kan substansi daripada kemudian RUU ini bagaimana, kan gitu. Kita lebih kejar ke substansinya. Substansi. Metode atau caranya itu bisa dengan Omnibus Law. Dilakukan. Hanya saja yang terpenting adalah norma apa yang terkandung di dalam batang tubuh RUU Cipta Kerja ini. Berarti tadi alasan salah satu lah, bukan satu-satunya, tapi salah satu alasannya ya karena tadi proses investasi di negara kita ini dianggap agak jelimet gitu ya, agak jelimet ya. Ya kita sering dengar kan Pak Jokowi itu, walah ini ketika ada pengusaha atau investor ingin menanamkan modalnya di kita, ini terbentur oleh banyaknya perizinan, betul. Ada di tingkat daerah melalui perda dan lain sebagainya, kemudian belum lagi di pusat ada undang-undang dan lain sebagainya, sehingga yaitu kemudian yang melandasi Jokowi ini harus dipangkas, harus dipotong. Untuk apa? Ya biar para
investor ini mudah untuk menanamkan modalnya, sehingga secara automatically di situ akan membuka lapangan pekerjaan untuk kemudian akan sedikit banyak memperbaiki hajat hidup Orang banyak. Tinggal kan pertanyaannya begini, seperti saya sampaikan tadi, kaitan dengan klaster investasi dan perizinan berusaha ini ada 80 pasal. Yang paling tidak pada akhirnya kita berpikir begini. Yang pertama adalah investornya itu siapa, dari mana. Betul. Gitu kan? Sepakat itu. Terus Kemudian yang kedua, usaha apa yang digelutinya, kan begitu. ya, Apakah kemudian itu usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kan begitu. atau sebagian kelompok. Itu kemudian setelah itu selesai, pekerjanya siapa, dari mana, kan begitu. Itu yang penting juga itu. Kemudian setelah bekerja, kesejahteraan pekerjanya bagaimana, kan itu yang terpenting. Artinya itu intinya belum bisa terjawab ya, lewat sini itu belum bisa terjawab loh, Ya. Omnibus Law ini. betul, tentunya ini belum bisa terjawab. Hari ini kita berharap kemudian kepada pemerintah, khususnya DPR, untuk secara kritis membahas norma atau pasal-pasal yang terkandung di dalam RUU Omnibus Law ini. Karena banyak loh klasternya ini, kan begitu. Banyak klasternya. Ya barangkali sebelumnya kita ramai didengar di luar, baik dari kalangan NGO atau masyarakat secara langsung, bahwa banyak sekali undang-undang yang terpapar atau yang ada di RUU Omnibus Law ini yang sedikit banyak merugikan hajat hidup orang banyak, kan. Nah itu kan harus menjadi perhatian daripada DPR. Itu kaitan dengan apa, kan begitu. Nah itu yang terpenting. Nah berarti para perwakilan kita, anggota DPR di Senayan itu, apakah semuanya sudah detail paham tentang isi dari RUU Omnibus Law ini, sehingga tadi apa yang disampaikan Kang Alit, mereka bisa mengkritisi. Betul. Gitu. Saya khawatir begini, ini sih nggak mengeneralisir, tapi mungkin ada beberapa yang mereka sebenarnya memiliki tugas dan tanggung jawab memproduk hukum atau undang-undang. Tapi mereka sendiri, ya mohon maaf, mungkin kurang memahami isi batang tubuh dari undang-undang yang mereka bahas itu, RUU yang mereka bahas. Betul. Nah itu betul, saya sepakat pertanyaan itu. Apalagi ada pengalaman begini, sahabat. Ada salah satu anggota dewan, saya nggak sebutkan dari mananya, ya nggak usah lah, nggak usah sebut itu merek. ketika ada pembahasan RUU, dia tidak mengetahui sama sekali apa yang dibahas, terkandung atau apa yang akan dibahas, karena dia tidak memahami draft daripada RUU itu. Memang kejadian ini ada gitu ya? Ada ya. Bener, ya. Dan ya itu kita sangat prihatin lah terkait itu ada ke dewan seperti itu. Tetapi itu kasuistik sifatnya. Tapi khusus untuk RUU ini, seperti saya sampaikan tadi, penting sekali para legislator kita di Senayan untuk memahami, bahkan bukan sekedar memahami, tetapi seperti kita ketahui, undang-undang yang baik itu adalah undang-undang yang dia akomodatif, yang melibatkan publik. Artinya ada transparansi pada pembahasannya, itu melibatkan masyarakat atau stakeholder yang ada. Tapi sejauh mana Kang keterlibatan publik dalam rangka pembahasan RUU, baik itu hari ini Omnibus Law Cipta Kerja atau RUU yang lainnya lah? Maksudnya gini, apakah masyarakat atau rakyat itu cara menyampaikan aspirasinya melalui aksi atau demo misalnya, atau melalui perwakilan-perwakilannya? Kalau kita anggap anggota Dewan Perwakilan kita mampu nggak mewakili aspirasi dari rakyat itu, gitu kan? Iya tentunya di negara demokrasi kita ini, ya DPR itu kan representasi daripada keterwakilan rakyat ya. Betul, Dewan Perwakilan Rakyat ya rakyat di sini paling tidak direpresentasikan oleh beliau-beliau yang ada di DPR itu. Dan harapan kita, ya beliau-beliau itu betul-betul serius, kritis, dan memahami kaitan dengan materi Omnibus Law Ciptaker ini. Dan tentunya sebetulnya sudah banyak lah ya sekarang di publik, kita bisa bisa akses ya informasi kaitan dengan pasal-pasal atau bab atau pasal-pasal yang itu krusial dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah itu saya pikir. Nah tadi berarti cara
rakyat mewakilinya seperti apa, Kang? Apa cara? Iya, yang pertama ya secara normatif tentunya kita percayakan kepada Anggota dewan, anggota iya. dewan. Yang kedua, ya dalam sebuah negara demokrasi yang namanya demonstrasi itu suatu hal yang lumrah. Sah-sah saja. Jadi boleh Tapi aja lewat situ ya. Tapi kan kalau sekarang ini Nggak boleh. PSBB nih kan, ini lagi lockdown kita ya. Jadi nggak boleh ngumpul orang banyak. Ya mustahil. Mustahil. Nanti alih-alih mereka demonstrasi karena untuk menuntut sesuatu hal di Cipta Kerja ini malah ditertibkannya atas nama ini PSBB kan. Gitu. Jadi nggak mungkin. Iya. Tapi ada pengalaman juga kemarin kan salah satu wakil di badan legislasi kita itu di demo tetapi melalui WA. Oh gitu, oleh serikat buruh. Ya oleh serikat buruh. Itu gimana? Jadi Saya demo belum membayangin tuh. Gimana itu demonya? ya mungkin banyak pesan masuk kan melalui itu. Melalui itu dan menarik juga itu. Ya saya pikir sama aja kan, artinya menjadi satu atensi untuk dewan terkait bahwa kemudian ternyata memang itu harus dipertimbangkan. Tapi cukup efektif nggak itu kira-kira, Kang? Ya mengenai efektivitas saya pikir relatif lah ya. Relatif ya. Tetapi kan sejauh ini ketika kita bicara misalkan tadi terkait yang terdampak yang menganggap bahwa RUU ini kontroversi kan sebagian besar ini teman-teman buruh ya. Buruh, betul. Nah sejauh ini kan yang kita lihat di lapangan kalau teman-teman buruh itu efektif melakukan pergerakannya melalui demonstrasi. Demo, ya. iya. Nah, kemarin sekarang day modelnya kan hari buruh gitu. Betul, apalagi kemarin juga sepi yang kita bisa saksikan ya kalau biasanya sebelum PSBB ini ya itu bisa ribuan kan. Iya. Nah, sehingga ya tapi bukan alasan kemudian DPR untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat, dari mereka begitu. Betul. Makanya tadi saya menarik gitu. Kalau misalnya ada salah satu anggota dewan perwakilan kita di sana di demo dalam tanda kutip ya pakai WA, kalau emang itu efektif, ya ini penting kita sosialisasikan. Biasa-biasa kalau mau demo biar nggak buang tenaga, buang energi, buang nasi kotak misalnya gitu ya, karena banyak anggaran. Nah itu paling pakai pulsa aja atau pakai paket internet WA anggota dewannya. Itu menarik itu untuk bisa menyampaikan setiap hari kan? Setiap hari. Besok-besok anggota dewannya ganti nomor HP pasti itu. Iya. Bisa di email juga. Bisa di email ya. Terkait kan gitu. Kalau email kan bukannya jarang-jarang. Kalau WA kan setiap hari. Setiap hari ya, setiap saat. Iya. Menarik itu. Ya seperti itu. Tapi lepas dari itu. Ya itu tadi sebetulnya di tengah wabah pandemi COVID ini barangkali elok untuk anggota dewan mendengarkan aspirasi sebagian besar masyarakat agar kemudian bisa bersabar untuk membahas undang-undang yang saya pikir sangat penting, krusial juga ya, menentukan arah bangsa kita ke depan. Berarti kembali lagi tadi, kalau misalnya hari ini RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini dipending dalam bab ketenaga kerjaan. Nah, masalah waktu itu sampai kapan? Apa sampai COVID? Apa sampai kapan itu, Kang? Karena kita juga belum tahu COVID sampai kapan selesainya. Kita sih berharap secepatnya, tapi kita belum tahu kapan selesai. Nah, itu tadi yang jelas pernyataan dari salah satu wakil badan legislasi kita, RUU Omnibus Law terkait klaster ketenagakerjaan akan dibahas di akhir kan gitu. Di akhir. Akhirnya kapan nggak tahu. Akhirnya tentunya secara normatif setelah klaster yang lain selesai dibahas ya. Iya. Nah persoalan timingnya kita juga belum tahu, tetapi biasanya prolegnas itu kan selesai dalam waktu yang bersangkutan satu tahun itu. Ya, seperti itu. Iya betul. Sekarang udah jalan bulan kelima, berarti anggota dewan perwakilan kita ini hanya punya waktu sekitar 7 bulan untuk menyelesaikan. Menurut Kang Alid ini sanggup nggak diselesaikan dalam waktu 7 bulan ini?